Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Nanda Kurniawan. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Mulia Balikpapan. Saya ingin membuat video ini karena saya ingin memenuhi tugas besar dari mata kuliah metode numerik untuk sebagai pengganti nilai ujian akhir semester. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang kejadian yang sekarang kita alami, yaitu di mana ada virus COVID-19. Jadi, apa saja yang akan saya bahas nanti? Yang pertama, saya akan membahas apa itu COVID-19. Yang kedua, apa saja sih kebijakan yang udah pemerintah lakukan. Lalu yang ketiga, tips-tips ataupun bagaimana kita menghadapi COVID-19 di keadaan sekarang ini. Oke, jadi let's go ke videonya. Sekarang di pembahasan yang pertama. Apa tadi? Oke, yang pertama itu apa itu COVID-19, ya kan? Orang-orang sebut mungkin sekarang COVID-19 itu corona. Nah, jadi apa sih? Jadi itu menurut peneliti, virus corona itu merupakan virus yang kerap menginfeksi hewan. Namun virus itu lambat laun dapat berevolusi dan menyebar ke manusia. Corona masih menjadi keluarga virus yang dapat menyebabkan flu seperti MERS dan SARS. Jadi virus corona itu bisa membuat orang sakit di saluran pernafasan mereka. Nah, jadi bagian atas dengan tingkat ringan hingga sedang, mirip dengan flu biasa, tapi gejala coronanya termasuk pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, atau demam yang mungkin bisa beberapa hari. Jadi pada kekebalan tubuh yang lemah, mungkin untuk sekarang seseorang yang di atas 40 atau 30 ke atas itu kekebalan tubuhnya sangat rendah, jadi mungkin sangat rentan sekali terkena COVID-19. Jadi mungkin bisa menyebabkan sakit pernapasan seperti pneumonia atau bronkitis. Jadi seperti itu. Lalu untuk serangan virus corona ini, laporan pemerintah Cina saat itu menyatakan virus corona mulai mewabah di Wuhan, Cina pada Desember lalu. Para pejabat negara mengatakan virus ini mungkin berasal dari hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huanan Seafood Market. Nah, yang terletak di kota Wuhan. Oke, tadi tuh di pembahasan kita yang pertama itu apa sih itu COVID-19 atau corona? Nah, tadi sudah saya jelaskan walaupun cukup sedikit, tapi setidaknya mungkin membantu kalian untuk memahami apa itu virus COVID-19. Jadi untuk yang pembahasan kedua, jadi kita akan membahas tentang daftar kebijakan pemerintah saat menangani pandemi corona. Kira-kira apa saja ya di dalam list kebijakan tersebut? Oke, kita lihat nih. Jadi Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Tidak hanya mendatangkan masalah dalam kebidanan kesehatan, pandemi ini juga mungkin mengganggu roda perekonomian nasional. Nah, pada tanggal 31 Maret 2020 lalu, Presiden telah menandatangani peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perpu baru tersebut apa aja sih? Oke, kita lihat ya. Nah, jadi tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun. Pemerintah pusat gelontorkan anggaran sebanyak 405,1 triliun melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2020. Yaitu untuk belanja bidang kesehatan dialokasikan 75 triliun, untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan 110 triliun, untuk intensif perpajakan dan stimulasi kredit usaha rakyat atau KUR itu dialokasikan sebanyak 70,1 triliun. Lalu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional
termasuk rekonstruksi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, dialokasikan sekitar 150 triliun. Lalu yang kedua, itu prioritas anggaran untuk perlindungan sosial. Nah, jadi pemerintah akan memprioritaskan alokasi anggaran perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9, juta menjadi 10 juta keluarga. Oke, jumlah penerima manfaat Kartu Sembako ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang. Lalu anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari awalnya 10 triliun menjadi 20 triliun. Ditunjukkan untuk 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima program ini akan menerima intensif pasca pelatihan 600.000 dengan biaya pelatihan 1 juta. Lalu dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai 25 triliun. Oke, sekarang di kebijakan yang ketiga. Jadi pemerintah itu di dua sebelumnya itu kan membahas tentang dana. Jadi untuk yang selanjutnya ini pemerintah gimana ke masyarakatnya. Jadi yang ketiga ini tuh keringanan biaya listrik. Jadi sebagai wujud bantuan kepada masyarakat, pemerintah itu menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 volt ampere selama 3 bulan ke depan, yakni untuk biaya April, Mei, dan Juni. Sementara pengguna yang berlangganan daya sebesar 900 kWh subsidi akan menerima diskon atau potongan 50%. Lalu untuk yang keempat itu ada keringanan kredit. Sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online, nelayan, petani, supir taksi, atau lainnya yang dipastikan akan mendapatkan pelonggaran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun. Terhitung mulai 1 April 2020. Nah, tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi pengusaha sektor kecil menengah yang melakukan kredit di bawah 10 miliar. Mereka akan diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan penurunan bunga. Lalu untuk yang selanjutnya, yang kelima, Perpu baru tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat. Nah, untuk menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan negara. Oke, untuk pembahasan yang sebelumnya tadi itu bagaimana pemerintah itu kepada masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia itu memberikan kebijakan-kebijakan untuk meringankan mereka. Lalu untuk yang selanjutnya itu ini kita akan membahas, saya akan menjelaskan itu apa sih kebijakan pemerintah untuk mengurangi kasus virus COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu pemerintah itu sudah melaksanakan PSBB. Kalian tahu nggak PSBB? Nah, jadi PSBB saya akan jelaskan. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu ada di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, jadi PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Semisal daerah yang sudah zona merah, seperti Balikpapan, mungkin yang sekarang zona merah pertama itu di DKI Jakarta, lalu yang kedua di Jawa Timur. Nah, oke, kita lanjut. Jadi tujuan PSBB ini itu untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 di suatu wilayah. Jadi apa saja sih lingkup PSBB? Jadi yang pertama itu peliburan sekolah dan tempat kerja. Lalu yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan, sosial budaya di tempat umum atau fasilitas umum lainnya. Lalu moda transportasi. Jadi mungkin sekarang contohnya di Balikpapan, mungkin sekarang sudah banyak penutupan ruas jalan di daerah-daerah tertentu, dan mungkin yang boleh melewati jalan-jalan yang ditutup itu hanya untuk keadaan darurat, seperti
pasokan sembako, keadaan darurat orang yang sakit, mungkin militer, tenaga kesehatan, dan lain-lainnya yang akan membantu mengurangi virus COVID-19. Nah, lalu juga kegiatan lainnya khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Layanan utama yang tetap berjalan di saat PSBB mungkin yang pertama itu ada supermarket, lalu ada pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan atau peralatan medis, lalu ada toko kebutuhan pangan, bahan pokok, bahan penting lainnya, terus bahan bakar minyak, gas, ya kan, untuk kendaraan yang lain. Lalu pelayanan kesehatan dan kegiatan olahraga bakalan tetap dibuka. Lalu untuk transportasi umum juga akan tetap dijalankan tapi dengan syarat-syarat tertentu, berpedoman pada pembatasan kerumunan dan protokol yang berlaku. Lalu itu gimana sih tips work from home? Jadi ini juga kebijakan dari pemerintah ya. Work from home ini WFH atau disingkat WFH ya. Jadi kita bisa bekerja atau belajar di rumah tanpa harus keluar rumah, ya kan? Jadi WFH ini mungkin seperti anak kuliahan yang gimana kita melakukan pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Zoom, atau lain-lainnya. Jadi ada beberapa tips nih untuk Sobat Revan agar kegiatan WFH berjalan efektif dan produktif. Apa aja? Jadi yang pertama itu bangun pagi. Jangan lupa kalian untuk bangun pagi saat WFH. Mungkin berjemur, olahraga, itu bagus. Lalu yang kedua, siapkan sarapan dan minuman hangat saat pagi, atau untuk sekarang mungkin di bulan Ramadan saat sahur. Lalu ciptakan ruangan kerja yang bersih dan rapi di rumah. Lalu pertahankan jam kerja secara teratur, rencanakan alur kerja Anda, komunikasikan dengan keluarga, komunikasi dengan rekan kantor. Lalu jangan lupa, yang pertama, siapkan koneksi internet yang cepat. Lalu untuk mencegah penyebaran virus corona, nih, yang pertama itu cuci tangan dengan air ya, dan sabun, atau dengan hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Lalu saat batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam, jangan telapak tangan ya, itu bahaya. Lalu cuci tangan setelah memegang hewan seperti hewan peliharaan, kucing, atau yang lainnya, jangan lupa untuk cuci tangan. Lalu untuk hindari kontak dengan siapapun yang sedang mungkin sakit demam, batuk, atau yang mungkin menyebabkan indikasi penyebab virus corona. Lalu yang selanjutnya, konsumsi makanan yang matang dan bersih, jangan lupa yang higienis dan sehat. Oke, untuk selanjutnya ini ada program lagi dari pemerintah. Apa? Nih, yang awalnya itu social distancing, lalu sekarang lebih ke physical distancing. Kenapa? Karena jaga jarak fisik satu dengan yang lain. Ini sangat penting banget. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan di physical distancing? Jadi yang pertama, kita harus minimal menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain. Lalu jangan berkumpul lebih dari 5 orang. Lalu hindari kerumunan orang yang banyak. Kita nggak tahu ya, setiap orang pasti entah dari mana, sudah megang apa, kita nggak tahu. Lalu nih, saya punya tips untuk masker bedah dan N95 dan masker kain. Bedanya apa sih dan berapa lama sih harus digunakan? Jadi yang pertama itu ada masker bedah N95. Jadi masker bedah dan masker N95 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Jadi pemerintah menyarankan masyarakat tidak menggunakan itu karena mungkin menyebabkan kelangkaan dan banyak orang yang menimbun untuk mencari kesempatan dan menaikkan harganya. Lalu untuk yang masker kain, nah ini yang disarankan dari pemerintah dan Menteri Kesehatan, kita harus menggunakan masker kain. Jadi bagi masyarakat umum menggunakan masker berbahan kain ya. Jadi untuk masker berbahan kain ini itu bertahan sampai 4 jam. Bukan bertahan sih, tapi kita harus mengganti selama 4 jam ya durasinya. Setelah kita pakai 4 jam harus ganti gitu. Lalu untuk selanjutnya itu nih, ada 5 langkah giat gotong royong menghadapi COVID-19. Apa aja? Oke. Jadi para tokoh agama dan tokoh masyarakat punya peran penting untuk mengajak masyarakat bergotong royong serta
mengkritis diskriminasi terhadap pasien ataupun jenazah pasien COVID-19. Bisa gitu. Lalu 5 langkah yang diterapkan apa aja sih? Jadi ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi yang pertama itu membuat grup messenger khusus warga setempat untuk bertukar info. Kenapa? Sangat penting karena tiap tetangga mungkin ada yang terkena ini, ada yang terkena ini, jadi kita bisa tahu siapa saja yang terkena, siapa saja yang terindikasi. Jadi kita bisa lebih berhati-hati. Lalu yang kedua, kita mengajak warga tak antipati pada pasien atau jenazah pasien positif COVID-19. Nah, jadi untuk mereka itu banyak kasus yang jenazah COVID-19 yang sudah terkena COVID-19 lalu meninggal, banyak yang ditolak di berbagai daerah. Nah, jadi yang ketiga, melakukan cek-recek info beredar untuk hindari hoax atau kabar bohong. Nih, orang Indonesia banyak banget yang sering terkena berita hoax atau bohong. Jadi tolong untuk saring lagi, karena jika kita menyebarkan berita hoax, kita juga akan terkena hukuman di mana udah diatur di Undang-Undang ITE. Lalu untuk yang keempat, membantu warga untuk toleransi dan gotong royong, membantu sesama mengidentifikasi warga bergejala atau beresiko tinggi terkena COVID-19. Nah, lalu yang kelima, menyegerakan langkah prosedural terkait pencegahan dan isolasi mandiri. Kenapa? Jadi gini, pemerintah juga mengatakan jika seorang misalnya dari luar daerah, itu harus dikarantina 14 hari. Jika nekat untuk berpergian ke luar daerah, maka akan saat kembali akan dikarantina 14 hari. Itu udah kebijakan dari pemerintah. Lalu bila tidak ingin diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, kita bisa isolasi sendiri di rumah dengan menyediakan tempat sendiri, mungkin di kamar yang kosong, kita bisa melakukannya. Oke, jadi teman-teman, itu tadi pembahasan kita sudah selesai. Jadi yang pertama tadi apa itu corona, yang kedua kebijakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia, lalu yang ketiga itu kebijakan-kebijakan apa aja yang pemerintah udah lakukan untuk mengurangi COVID-19. Lalu yang keempat tadi gimana beberapa tips yang bisa kalian lakukan di saat COVID-19 ini untuk mengurangi atau mencegah gejala itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu jaga kesehatan, minum vitamin, jaga kekebalan tubuh, karena kita juga bisa membantu untuk mengurangi gejala virus ini. Oke, sekian video dari saya. Mungkin jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.